Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Awalia Safitri dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pada kali ini saya membuat resum video materi PBAK. Resum materi yang pertama tentang akademik yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Ummi Sumbulani, Magister Agama. Beliau mengatakan bahwasanya mahasiswa baru saat ini berjumlah 3.751 mahasiswa. Dari peminat yang masuk di UIN Malang berjumlah 78.430 mahasiswa. Mahasiswa baru ini diterima melalui 5 jalur penerimaan mahasiswa, di antaranya SNMPTN, SPAN-PTKIN, SBMPTN, UMPTKIN, dan jalur mandiri, baik mandiri tulis maupun mandiri prestasi. UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki 7 fakultas, di antaranya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang merupakan fakultas tertua di UIN Malang, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora, Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan, serta ada pasca sarjana dengan 15 program studi. Sehingga semua program studi yang ada di lingkungan UIN Malang, baik S1, S2 maupun S3, berjumlah 46 program studi. Di UIN Malang juga ada mahasiswa asing yang jumlahnya hampir 500 mahasiswa asing dari 34 negara. UIN Malang juga mendesain kurikulum berwawasan internasional, juga memperbanyak program studi yang tersertifikasi internasional maupun yang terakreditasi internasional. Beliau juga mengatakan bahwa UIN Malang ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki universitas yang lain. Di antaranya yang pertama, di kampus UIN Malang ada pusat Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab. Yang kedua, ada rumah tahfidz atau yang biasa disebut dengan Hay'atu Tahfidzil Quran atau HTQ, yang bertujuan untuk menampung mahasiswa yang ingin menghafalkan Al-Quran. Yang kedua, ada pusat pengembangan bahasa, baik bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin maupun yang lainnya. Selain itu, di UIN Malang juga ada rumah moderasi beragama yang akan mendidik mahasiswa menjadi generasi yang unggul, moderat, toleran, serta memiliki jati diri keislaman yang kuat. Di samping itu, di UIN Malang ada mata kuliah pengembangan kepribadian yang mata kuliah ini tidak bisa ditemui di universitas yang lain. Resum materi yang kedua tentang kemahasiswaan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Fathah Yasin, Magister Agama. Beliau mengatakan bahwasannya kampus UIN Maulana Malik Ibrahim adalah kampus yang terkenal dengan kesejukannya, kampus yang nyaman dan rindang, sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat belajar.
Selain itu, beliau juga mengajak mahasiswa baru untuk mengupayakan diri baik secara mental maupun spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim. Karena kampus UIN Malang berbeda dengan kampus-kampus yang lainnya. Kampus UIN Malang menyiapkan berbagai fasilitas kegiatan mahasiswanya. Beliau juga menghimbau agar mahasiswa baru melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLTP menuju pola belajar di perguruan tinggi. Karena itu, mahasiswa baru harus berpikir secara ilmiah. Berpikir ilmiah pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama. Di samping berpikir ilmiah, beliau juga mengajak mahasiswa baru untuk berperilaku positif dan berpikir positif. Inilah ciri mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim. Beliau juga mengajak mahasiswa baru untuk membayangkan seakan-akan mahasiswa baru ini berada di UIN Maulana Malik Ibrahim. Beliau juga berharap semoga pandemi ini segera usai, sehingga mahasiswa baru bisa belajar di kampus tercinta, yakni kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Materi resum yang ketiga tentang Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA. DEMA adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan universitas. DEMA memiliki turunan, yaitu HMC dan kementerian-kementerian yang ada di bawahnya. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengkoordinir seluruh kegiatan kemahasiswaan. Tugas-tugas DEMA. Yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronasi kegiatan kemahasiswaan. DEMA UIN Malang memiliki 6 kementerian-kementerian yang ada di bawahnya. Yang pertama, Kementerian Luar Negeri. Yang kedua, Kementerian Dalam Negeri. Yang ketiga, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Yang keempat, Kementerian Agama. Yang kelima, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Yang keenam, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Resum materi yang keempat tentang unit kegiatan mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa atau UKM di UIN Malang ada 15. Di antaranya yang pertama adalah UKM Pramuka. UIN Malang juga memiliki kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka ini sama seperti yang ada di bangku sekolah. Tapi mungkin di UIN Malang lebih asik karena kita dikenalkan berbagai hal, pengalaman, kealaman, sosial, dan lain sebagainya yang tidak bisa kita temui di bangku sekolah. Yang kedua, UKM Resimen Mahasiswa, yaitu suatu unit kegiatan mahasiswa yang kegiatannya membimbing mahasiswa supaya mengetahui tentang dunia kemiliteran. Adapun kegiatannya seperti menembak, bela diri, dan lain sebagainya. Yang ketiga,
UKM KSR PMI, yaitu UKM yang bergerak di bidang kepalang-merahan dan kemanusiaan. KSR PMI sudah berdiri sejak 11 Januari 1992 dengan moto sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. KSR PMI UIN Malang memiliki 6 bidang yang menjalankan kepengurusannya, di antaranya bidang penelitian dan pengembangan, bidang humas, bidang pendidikan dan ketenagaan, bidang rumah tangga, bidang kesehatan, dan bidang sosial keagamaan. Yang keempat, UKM seni religius, yaitu unit kegiatan mahasiswa yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan bakat serta kreativitas mahasiswa dalam seni yang berbasis Islami. Adapun kegiatannya seperti gambus, hadroh, kiroah, MC, kaligrafi, nasyid, dan lain sebagainya. Yang kelima, UKM paduan suara, yaitu unit kegiatan mahasiswa yang fokus pada bidang olah suara atau olah vokal. Yang keenam, UKM Jebret Club, yaitu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang fotografi. UKM ini berdiri sejak tahun 1999. Yang ketujuh, UKM Teater Komedi, yaitu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang pertunjukan teater. UKM ini didirikan pada tahun 1986 dengan moto tidak ada seniman yang terlatih tetapi berlatih. Di UKM ini mahasiswa diajarkan dasar-dasar pertunjukan seperti berakting, berkreator, dan lain sebagainya. Selain itu, UKM Teater Komedi juga berkecimpung dalam seni rupa, seni tari, dan sastra. Yang kedelapan, ada UKM Mapala Tursina. Yang kesembilan, ada UKM Olahraga atau yang disingkat dengan Junior. Yang ke-10 ada Kopma, Koperasi Mahasiswa. Yang ke-11 ada UKM Komunitas Musik Studio 3. Yang ke-12 ada UKM Simfoni FM. Yang ke-13 ada UKM Lembaga Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Mahasiswa. Yang ke-14 ada UKM Taekwondo. Yang ke-15 dan yang terakhir ada UKM Pres Mahasiswa Inovasi. Resum materi yang kelima tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid MH. Beliau mengatakan bahwasannya kunci mengendalikan pandemi ada dua. Yang pertama, melaksanakan vaksin. Yang kedua, selalu melaksanakan prokes. Resum materi yang keenam tentang moderasi beragama dalam bingkai NKRI yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Basri, Magister Agama PhD. Beliau mengatakan bahwasanya moderasi secara etimologis artinya wasatiyah yang berarti jalan tengah. Sedangkan menurut terminologis adalah praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks, serta konteks.
Dasar teologis terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, dan ada berbagai hadis yang sahih. Moderasi di Indonesia sangat relevan dan urgent karena karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Yang kedua, historis Islam di Indonesia. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan. Yang keempat, ideologi bangsa yaitu Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Demikianlah materi resum PBAK yang disampaikan pada tanggal 31 Agustus sampai 1 September. Sekian dari saya. Alhamdulillah.